Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Cindy Tamarantia Ningtyas dengan NIM 1523424020 yang pada saat ini akan mempresentasikan tentang penerapan manajemen risiko di keamanan informasi terhadap gangguan layanan publik dan kebocoran data pribadi WNI pada sistem digital nasional. Yang dimana topik yang saya angkat adalah keamanan informasi pada sistem digital nasional yang khususnya pada kasus PDN atau Pusat Data Nasional karena dampaknya langsung kepada layanan publik dan masyarakatnya sendiri. Selanjutnya ada latar belakangnya. Selama 2024 sampai 2025 ada dua kejadian yang saling terkait. Yang pertama, serangan pada ransomware ke Pusat Data Nasional pada Juni 2024 yang melumpuhkan layanan publik strategis, dan yang kedua ada meningkatnya phishing atau penipuan rekayasa sosial yang ditelusuri berasal dari kebocoran data pribadi dari WNI. Di mana dua hal ini menunjukkan kelemahan pengelolaan dan keamanan data yang dampaknya saling memperkuat. Karena itu juga resikonya lebih tepat dipandang sebagai satu resiko strategis yang terintegrasi, bukan dua resiko yang terpisah. Yang dimana menaikkan resiko operasional, reputasi, hukum, dan sosial, sehingga diperlunya manajemen risiko yang terintegrasi sesuai dengan ISO 31000 dan ISO atau IEC 27001 untuk platform digital nasional. Selanjutnya ada studi kasus yang dimana intinya serangan ransomware ini pada PDN bukan hanya menghentikan layanan tapi juga memicu kebocoran data yang berujung pada maraknya penipuan. Untuk itu, diidentifikasi dilakukan lewat langkah penerapan sasaran SMART, ruang lingkup resiko, analisis stakeholder, penyesuaian alur proses, serta penetapan kriteria resiko likelihood dan impact. Selanjutnya kita akan menganalisis matriks sasaran pada langkah SMART. Sasarannya adalah menjaga keamanan informasi pribadi masyarakat Indonesia dan kesinambungan layanan publik digital nasional dengan ketersediaan sistem minimal 99% dan waktu pemulihan maksimal 24 jam dengan menerapkan manajemen risiko keamanan informasi sesuai dengan ISO 31000. Yang dimana kita akan manajemen risiko keamanan informasinya secara SMART atau specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Yang pertama ada spesifik, yang dimana perlindungan data pribadi dan kesinambungannya dengan layanan publik digital dari ancaman cyber. Yang kedua ada measurable, availability minimal 99%, recovery-nya maksimal 24 jam, dan penurunan laporan penipuan terkait pelanggaran data minimal 50%. Yang ketiga ada achievable, yang didukung oleh regulasi mengenai infrastruktur di pusat data, sistem keamanan cyber, serta keterlibatan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, serta Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Yang keempat ada realistik, karena ketergantungan pemerintah dan masyarakat pada sistem digital membuat keamanan jadi kebutuhan dasar. Yang terakhir ada time bound, yang dimana harus ada peningkatan kontrol resiko dilakukan dan dinilai sistematis sebagai bagian dari siklus operasional. Selanjutnya ada penetapan lingkup ruang resiko.
di mana ruang lingkupnya mencangkup aktivitas dari manajemen data sampai pemulihan layanan. Lokasinya di sistem komputer PDN dan instansi pemerintah terkait, dan volume data pribadi jutaan WNI dan layanan nasional. Operasionalnya 24/7 dan cakupan risikonya meliputi keamanan cyber, pelanggaran data, gangguan layanan, penipuan digital, reputasi, dan kepercayaan. Selanjutnya, kita akan menganalisis stakeholder internalnya. Yang dimana yang pertama ada Kementerian Kominfo, yang dimana di sini posisinya dia berkepentingan menjaga stabilitas layanan dan kepatuhan regulasi yang memiliki pengaruh yang tinggi serta berperan sebagai regulator dan pengelola kebijakan. Yang kedua ada pengelola Pusat Data Nasional, yang dimana posisinya berkepentingan memastikan keandalan sistem dan keamanan data, memiliki pengaruh tinggi serta berperan menjalankan operasional pusat data. Yang ketiga ada tim TI dan keamanan, yang dimana berkepentingan pada pencegahan dan penanganan insiden yang memiliki pengaruh yang tinggi serta berperan melakukan monitoring dan respons cyber. Yang terakhir ada manajemen sistem, yang dimana berkepentingan menjaga reputasi dan kontinuitas layanan yang memiliki juga pengaruh yang tinggi serta berperan sebagai pengambil keputusan yang strategis. Selanjutnya kita analisis stakeholder yang eksternal. Yang pertama ada masyarakatnya sendiri atau WNI-nya yang berkepentingan pada perlindungan data pribadi yang memiliki pengaruh yang tinggi serta berperan sebagai pemilik datanya sendiri. Yang kedua ada kementerian lembaga, yang dimana berkepentingan agar layanan publik berjalan normal, memiliki pengaruh tinggi serta berperan sebagai pengguna sistemnya. Yang ketiga ada BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara, yang berkepentingan menjaga keamanan cyber nasional, memiliki pengaruh tinggi, serta berperan melakukan mitigasi dan respon terhadap insiden. Yang terakhir ada operator telekomunikasi yang berkepentingan sebagai keamanan jaringan, memiliki pengaruh sedang, serta berperan dalam penyaringan dan pengamanan komunikasi. Ada implikasi stakeholder terhadap resiko. Yang pertama ada gangguan pusat data nasional, yang dampaknya itu pada layanan publik nasionalnya jadi berhenti. Yang kedua ada kebocoran data, yang dimana meningkatkan panggilan penipuan dan rekayasa sosial. Yang ketiga ada keamanan sistem yang lemah dan respon yang terlambat, meningkatkan kerusakan reputasi serta risiko hukum. Karena itu, praktik dasarnya yang ditekankan adalah kontrol akses yang kuat, monitoring dan logging aktivitas jaringan, serta pelatihan rutin untuk SDM-nya. Selanjutnya, ada penyesuaian alur proses pada datanya, yang dimana satu ada pengumpulan dan pengelolaan data, dua penyimpanan dan pemrosesan sistem, tiga pemantauan keamanan cyber, empat cadangan dan replikasi data, 5 deteksi dan penanganan insiden, 6 pemulihan layanan publik, dan 7 evaluasi dan pelaporan insiden. Proses yang paling signifikan yaitu yang pertama harus mengamankan akses ke data dan sistem. Yang kedua membuat cadangan terpisah atau offsite atau offline. Yang ketiga tanggapan cepat terhadap serangan cyber. Yang keempat kolaborasi antar lembaga dan dalam kasus insidennya. Yang kelima pemulihan layanan publik yang kritikal. Selanjutnya ada penerapan kriteria risiko.
Yang pertama kita akan menilai kriteria tingkat yang memungkinkan atau likelihood. Dan di sini ada level deskripsinya. Yang pertama, level 1 hampir tidak pernah atau insiden keamanan informasi yang sangat jarang terjadi dan hanya terjadi dalam kondisi yang ekstrim. Yang kedua, ada jarang, yang dimana sesekali atau insiden keamanan terjadi karena beberapa kerentanan minimal dan konfigurasi yang salah pada sistem. Level yang selanjutnya ada mungkin atau insiden bisa aja terjadi akibat kontrol dan kurang optimal dalam fungsi normal sistem digital nasional. Level selanjutnya sering atau yang dimana ada pernah kejadian insiden keamanan cyber yang sering terjadi pada sistem berkala nasional dengan potensi ancaman yang cukup besar. Dan yang level berikutnya ada sangat sering, di mana hampir semua insiden keamanan terjadi karena beberapa kerentanan dan tidak ditangani secara menyeluruh. Nah, selanjutnya kita akan penetapan kriteria dampak atau impact. Di mana level pertama hanya gangguan kecil pada layanan digital tanpa efek besar pada pengguna. Level 2-nya terdapat beberapa gangguan layanan dengan penjadwalan ulang beberapa layanan digital. Level 3-nya mungkin terjadi gangguan layanan selama beberapa jam disertai kemungkinan keluhan dari masyarakat umum atau beberapa lembaga dari negara yang sama. Level 4 itu mungkin akan terjadi gangguan layanan selama lebih dari 1 hari, disertai dengan beberapa kebocoran data terbatas yang memiliki konsekuensi sosial yang serius. Dan level yang terakhir, akan terjadi kelumpuhan layanan nasional disertai dengan kebocoran data yang besar-besaran dan konsekuensi serius terkait reputasi negara. Yang terakhir ada rekomendasi penyelesaian masalahnya. Yang pertama diperlunya peningkatan keamanan infrastruktur dan cadangan sistem, yang dimana penerapan lapisan keamanan ganda di pusat data nasional termasuk prosedur enskripsi data, mekanisme deteksi serangan, serta penyediaan situs cadangan dan pemulihan bencana untuk memastikan kelangsungan layanan publik. Yang kedua, peningkatan manajemen risiko dan respon insiden, yang dimana mengadopsi manajemen risiko keamanan informasi secara menyeluruh berdasarkan standar ISO 31000 dan meningkatkan koordinasi kegiatan respon insiden yang melibatkan Kominfo, BSSN, dan lembaga yang terkait agar memungkinkan respon yang cepat dan terukur gangguannya. Dan yang ketiga, ada perlindungan data pribadi dan kontrol akses. Untuk memperkuat keamanan akses sistem melalui verifikasi berlapis, prinsip hak rendah, least privilege principle, dan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data pribadi untuk mengurangi resiko kebocoran data terkait warga negara Indonesia. Dan rekomendasi yang terakhir, meningkatkan literasi dan pengawasan keamanan digital, di mana kita bisa menawarkan kesadaran keamanan digital kepada masyarakat umum dan meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan pengelola sistem digital untuk mencegah penipuan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.